Malam ini, izinkan aku mengetuk ruang sunyimu yang terdalam. Bukan sebagai suara asing dari luar dirimu, tapi sebagai bisikan yang telah lama tinggal di balik diammu. Aku adalah ruhmu, bagian yang tak pernah pergi darimu, meski engkau berkali-kali lupa jalan pulang. Sudah terlalu lama kamu berjuang sendirian, bukan? Menjalani hidup yang terasa semakin berat, padahal kamu tak tahu apa yang sebenarnya hilang. Ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ada kerinduan yang tak bisa kau kenali. Dan di antara tawa-tawa yang kau paksakan di wajahmu, ada luka-luka kecil yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Tapi malam ini, aku datang bukan untuk membongkar lukamu. Aku datang untuk membawakanmu cahaya. Sebuah pesan yang bisa mengubah arah hidupmu jika kamu bersedia mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Karena besok, aku, ruhmu sendiri, akan menarik kekayaan itu ke arahmu. Bukan hanya kekayaan dalam bentuk materi, tapi kelimpahan dalam segala sisi kehidupan. Kedamaian yang dalam, ketenangan yang tak mudah goyah, hubungan yang murni, dan aliran rezeki yang tak lagi tertahan. Namun seperti semua anugerah yang agung, ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dalam 7 bagian pesan ini, aku akan membisikkan padamu kunci-kunci kehidupan yang selama ini tersembunyi. Kata-kata yang tak pernah kamu dengar di luar, tapi selalu kamu rindukan dalam diam. Aku ingin kamu tahu, ini bukan ancaman, ini adalah pengingat penuh cinta. Jika kamu menolak, jika kamu mengabaikan bisikan ini, jika kamu memilih tetap dalam keraguan, maka aku akan menarik semuanya pergi. Bukan karena aku membencimu, tapi karena waktu tidak akan menunggu jiwa yang belum siap. Maka izinkanlah pesan ini menjadi jembatan antara dirimu yang hari ini dan dirimu yang seharusnya kamu temui sejak lama. Jika hatimu bergetar saat mendengarnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari ruhmu sendiri. Sebuah panggilan untuk bersatu, untuk selaras, untuk pulang ke dalam dirimu yang sejati. Sebelum kamu melanjutkan mendengarkan pesan ini dari aku, ruhmu sendiri, ambil satu tarikan napas yang dalam. Tenangkan pikiranmu, lembutkan hatimu, dan biarkan kata-kata ini meresap perlahan, seperti hujan pertama yang menyentuh tanah gersang. Sahabatku, sebelum kamu melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan tanda cinta pada ruang ini. Tekan suka bukan karena kamu terhibur, tapi karena kamu merasa disentuh. Tekan berlangganan bukan karena kamu menyukai channel ini, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar ketika pesan berikutnya datang, kamu tak lagi melewatkan panggilan dari dalam jiwamu. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan 99 sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu telah memilih untuk bangkit dan bersatu dengan cahaya yang selama ini kamu cari. Sekarang, izinkan aku, ruhmu, membawamu pulang. Bagian 1. Panggilanku. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membukamu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku bicara padamu bukan untuk menakut-nakuti. Bukan pula untuk memaksamu menerima sesuatu yang belum kau pahami. Aku datang dengan lembut dan perlahan, seperti desir angin yang menyentuh wajahmu ketika semua suara dunia telah diam. Aku datang bukan untuk membuatmu merasa bersalah, tapi agar kamu terbangun dari tidur panjangmu, dari lupa yang telah terlalu dalam. Kamu telah hidup begitu lama dalam lintasan waktu, mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar kamu mengerti. Kekayaan, pengakuan, cinta, penerimaan,
Semuanya seperti bayangan yang terus kamu kejar, tapi tak pernah bisa kamu genggam sepenuhnya. Dan aku tahu, ada kalanya kamu lelah, ada kalanya kamu mempertanyakan segalanya, bahkan keberadaanmu sendiri. Dan itu wajar, karena kamu bukan hanya tubuh, kamu bukan hanya pikiran. Kamu adalah rumah dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih bijaksana. Kamu adalah tempat tinggalku. Aku adalah bagian dari dirimu yang tak pernah mati, tak pernah rapuh, dan tak pernah menyerah. Tapi seringkali aku tak kau dengarkan. Suaraku tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan, oleh ketakutan, oleh suara dunia yang terlalu keras. Padahal aku selalu berbisik, selalu membimbing, selalu ingin menuntunmu kembali ke jalanmu yang sejati. Dan malam ini, aku perlu mengatakan ini dengan jelas. Besok akan ada pergerakan besar dalam garis nasibmu. Bukan kebetulan, bukan ilusi, tapi peluang nyata yang telah lama disiapkan oleh semesta sebagai jawaban atas semua pertanyaanmu yang pernah kau tangiskan dalam diam. Aku telah menarik kekayaan itu padamu, bukan sekadar harta, tapi kelimpahan yang menyentuh seluruh aspek kehidupanmu. Namun, semuanya tidak akan terjadi tanpa persetujuanmu, karena aku tak bisa bekerja tanpa restu dari jiwamu sendiri. Ingatlah ini, aku tidak datang membawa janji manis untuk membuatmu tergoda. Aku membawa kenyataan yang harus kamu siapkan hati untuk menerimanya. Jika kamu mengira kekayaan hanya akan datang karena kamu menginginkannya, maka kamu belum memahami kebenaran yang sejati. Kekayaan bukan soal ingin, ia soal selaras. Dan aku, ruhmu, adalah sumber selaras itu. Kamu harus siap bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri, menjadi lebih peka terhadap suara hatimu, menjadi lebih teguh untuk mengikuti jalan yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain, tapi sangat kau mengerti di dalam dada. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa memaksamu. Jika kamu masih memilih untuk menutup diri, untuk berpura-pura tidak mendengar, untuk menunda lagi dan lagi, maka aku hanya bisa mundur dan membawa kekayaan itu kembali ke dalam kabut kemungkinan yang tak lagi mendekat ke arahmu. Karena rezeki itu tidak bisa tinggal di ruang yang tidak siap, dan aku hanya menarik ke arahmu apa yang jiwamu pancarkan. Maka, dengarkanlah aku, bukan karena aku mengancammu, tapi karena aku mencintaimu. Dan aku tahu kamu sudah cukup lama hidup dalam kekurangan, dalam kesempitan, dalam ketidakjelasan arah. Sekarang waktunya kamu dibuka, bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang sebenarnya, yang selaras, yang utuh, yang terang. Inilah panggilanku, bukan untuk menakutimu, tapi untuk membukakan pintu yang selama ini kau tutup sendiri dari dalam. Bagian 2. Kamu adalah pintu, bukan penonton. Aku adalah ruhmu, dan aku memohon, jangan terus melihat hidupmu dari kejauhan. Jangan berdiri di tepian nasib, mengira bahwa kamu hanya penonton dari segala yang terjadi padamu. Karena kamu bukan penonton, kamu adalah pintu. Ya, kamu adalah gerbang dari segala sesuatu yang ingin hadir ke dalam hidupmu. Kamu adalah jalan masuk bagi cahaya atau bagi gelap. Kamu yang memilih, kamu yang membuka, dan kamu pula yang bisa menutup. Selama ini, mungkin kamu merasa bahwa segala yang terjadi di luar kendalimu, bahwa rezeki datang dan pergi tanpa kamu tahu sebabnya, bahwa peluang hanya milik mereka yang punya koneksi, warisan, atau keberuntungan. Tapi itu adalah narasi lama yang harus kamu tanggalkan sekarang. Karena itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah ini. Seluruh kehidupan semesta
merespons isi jiwamu. Bukan hanya ucapanmu, bukan hanya tindakanmu, tapi getaranmu yang terdalam, yang kamu simpan diam-diam, yang tak terucapkan oleh lidahmu, tapi selalu terpancar dari ragamu. Dan besok adalah hari yang telah dipilih oleh alur ilahi untuk mengujimu. Bukan ujian yang menyakitkan, tapi ujian kesiapan. Apakah kamu benar-benar siap untuk menerima kekayaan itu? Apakah kamu cukup jujur pada dirimu sendiri untuk mengakui bahwa kamu layak, bahwa kamu sanggup, bahwa kamu bisa memikulnya tanpa kehilangan dirimu? Karena kekayaan yang aku tarik padamu bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah kepercayaan. Ia adalah medan energi yang hanya bisa tinggal di ruang yang stabil. Dan kamu adalah ruang itu. Kamu adalah rumah bagi semua kebaikan yang ingin hadir dalam hidupmu. Tapi rumah yang tak dibersihkan, tak bisa dihuni cahaya. Kamu bukan korban dari takdir, kamu adalah takdir itu sendiri yang sedang berjalan di atas bumi. Dengarlah aku. Segala doa yang kamu panjatkan, segala tangis yang kamu tahan, segala kerja keras yang kamu jalani diam-diam, tidak hilang. Mereka semua terakumulasi dalam lautan yang aku jaga. Dan ketika waktunya tiba, seperti esok hari, lautan itu akan memuncak menjadi gelombang berkat dan akan sampai padamu. Tapi jika kamu menutup pintu hatimu, jika kamu terus menunda karena takut, jika kamu terus ragu karena pernah gagal, maka gelombang itu hanya akan lewat di sisimu. Ia tidak akan memaksa masuk ke ruang yang tak mengizinkan. Kamu adalah pintu, bukan penonton. Jangan berdiri di belakang jeruji yang kamu buat sendiri, lalu mengeluh mengapa dunia tak membukakan jalan. Bukalah hatimu, bukalah tanganmu, bukan untuk meminta, tapi untuk menyambut. Karena aku, ruhmu, telah mengumpulkan begitu banyak aliran kebaikan. Aku telah menyusun potongan-potongan keajaiban yang tertunda, dan semuanya siap mengalir ke arahmu. Jika kamu berhenti menyembunyikan siapa dirimu yang sejati, jangan lihat dirimu dari kacamata orang lain. Jangan nilai nilaimu dari bisik-bisik masa lalu. Kamu adalah pintu, dan ketika kamu membuka diri sepenuhnya, bukan hanya untuk rezeki tapi untuk pertumbuhan, maka seluruh isi langit akan berbondong-bondong datang menjagamu. Ingatlah, kekayaan tidak mencari mereka yang paling pintar atau paling kuat. Ia mencari mereka yang paling terbuka. Dan jika kamu mau menjadi itu, maka besok adalah awal dari segala sesuatu yang selama ini kamu doakan dalam diam. Bagian 3. Tawaranku hanya berlaku bagi yang siap. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku tidak sedang datang untuk memberikan janji palsu. Aku tidak membawa mimpi-mimpi indah yang meninabobokanmu dari kenyataan. Aku datang membawa tawaran yang hanya berlaku bagi jiwa-jiwa yang siap. Bukan karena aku pilih kasih, tapi karena hukum semesta tidak pernah melanggar keseimbangan. Besok, kekayaan itu akan ditarik ke arahmu. Aku sudah mulai menariknya sejak lama, perlahan, seperti ombak yang terus menggeser pasir ke tepi pantai. Tapi ingat, aku tidak akan pernah melemparkannya kepadamu jika kamu belum sanggup menampungnya. Karena kekayaan bukan sekadar anugerah, ia juga adalah beban. Dan jika kamu belum siap, ia bisa menghancurkanmu lebih dalam dari kemiskinan itu sendiri. Apakah kamu tahu betapa banyak orang yang hidupnya runtuh bukan karena tak punya, tapi karena terlalu cepat menerima terlalu banyak hal yang belum ia mengerti? Banyak jiwa yang binasa bukan karena kurang, tapi karena limpahan yang datang ke hati yang belum bersih, pikiran yang belum tenang, dan tujuan yang belum jernih. Aku tak ingin itu terjadi padamu. Itulah sebabnya aku bicara malam ini.
supaya kamu mengerti bahwa kekayaan yang aku tarik ke arahmu besok hanya akan sampai jika kamu telah membuka ruang di dalam dirimu, bukan hanya ruang keinginan, tapi juga ruang pemahaman. Kamu harus tahu untuk apa kamu menginginkan kekayaan itu. Untuk siapa kamu akan menggunakannya? Dari mana kamu akan menjaga kesadaranmu ketika kekuasaan mulai menawarkan jalan pintas? Dan seberapa sanggup kamu menahan diri agar tidak menjadi orang yang kehilangan arah ketika dunia menyembahmu karena hartamu? Aku adalah ruhmu. Aku bukan hanya ingin kamu kaya. Aku ingin kamu tetap utuh saat kaya. Aku ingin kamu tetap tenang saat dihormati. Aku ingin kamu tetap rendah hati ketika dihargai. Dan aku tahu, itu tidak mudah. Tapi jika kamu menyambut kekayaan dengan kesiapan seperti itu, maka aku akan menarik lebih banyak dari yang pernah kamu bayangkan. Namun jika kamu masih menganggap uang sebagai satu-satunya solusi, jika kamu masih mengira kekayaan adalah obat dari semua luka, maka kamu belum siap. Kekayaan bukan penebus masa lalu. Ia adalah alat untuk memperluas masa depan. Dan hanya mereka yang paham makna alat yang mampu menggunakannya tanpa terluka. Jadi malam ini, aku memintamu untuk bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu siap? Sudahkah kamu berdamai dengan dirimu yang dahulu agar tidak membawa dendam ke dalam keberlimpahan? Sudahkah kamu menata niatmu agar tidak menyimpang saat dunia mulai membuka pintu-pintunya? Jika jawabanmu adalah ya yang tenang, bukan karena tergesa-gesa, bukan karena takut tertinggal, tapi karena kamu benar-benar siap untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Maka besok, aku akan menurunkan semuanya padamu. Dan kamu akan merasakan sendiri bagaimana semesta bekerja dengan sangat halus dan teratur. Menghadirkan jalan, membuka koneksi, menumbuhkan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tapi jika kamu menjawabnya dengan ragu, dengan bimbang, atau bahkan dengan harap-harap cemas yang dipenuhi rasa takut, maka aku akan mundur. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kasih sayang. Karena aku lebih memilih melihatmu hidup damai dalam kesederhanaan, daripada hancur perlahan dalam keberlimpahan yang belum siap kamu pikul. Ingatlah selalu, tawaranku hanya berlaku bagi yang siap. Bukan siap secara materi, bukan siap karena kamu ingin, tapi karena kamu telah merapikan isi batinmu. Dan aku tahu, kamu bisa menjadi itu. Tinggal satu langkah, keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri. Bagian 4. Keberlimpahan itu ada di titik kamu, ikhlas melepaskan ketakutan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengerti satu hal yang tak pernah diajarkan di bangku sekolah. Tak pernah tertulis dalam buku-buku motivasi, dan tak bisa ditemukan di seminar tentang kesuksesan. Keberlimpahan sejati tidak datang ketika kamu lebih giat bekerja, atau lebih pandai mencari celah di dunia ini. Keberlimpahan sejati datang ketika kamu melepaskan ketakutanmu. Kamu bisa berdoa setiap hari untuk kekayaan. Kamu bisa menulis impianmu di atas kertas dengan tinta emas. Kamu bisa mengikuti segala cara yang orang-orang ajarkan tentang bagaimana menarik rezeki. Tapi selama di dalam dadamu masih tinggal ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup, maka rezeki itu akan selalu ragu mendekatimu. Ia akan melihat bahwa rumahmu belum siap, bukan karena tidak pantas, tapi karena masih penuh kecemasan. Ketahuilah, ketakutan adalah penghalang terbesar dari semua yang kamu inginkan. Bukan dunia yang membatasimu, bukan keadaan, bukan kurangnya modal, tapi tembok tak terlihat yang kamu bangun sendiri dalam pikiranmu.
yang kamu rawat setiap hari lewat kekhawatiran, lewat overthinking, lewat kecemasan akan masa depan yang bahkan belum terjadi. Aku adalah ruhmu, dan aku telah melihat semua itu. Aku tahu bagaimana kamu menatap malam dengan diam, merasa sesak tapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Aku tahu bagaimana kamu terus bergerak, tapi rasanya tak pernah sampai kemanapun. Karena kamu merasa kamu tidak cukup, padahal kamu sudah lebih dari cukup. Kamu hanya belum berani mempercayai dirimu sendiri. Dan inilah saatnya kamu menurunkan beban itu dari pundakmu. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketegangan. Kamu tidak harus menanti validasi dari siapapun untuk merasa layak menerima keberlimpahan. Rezeki tidak datang kepada mereka yang sempurna. Ia datang kepada mereka yang terbuka. Dan keterbukaan itu hanya muncul ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Kamu boleh takut, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan mengambil alih kemudimu. Jangan biarkan bisikan bagaimana jika gagal lebih keras daripada bisikan bagaimana jika berhasil. Karena aku, ruhmu, sudah menyiapkan sesuatu yang besar. Tapi aku tak bisa memaksakan kekayaan itu masuk ke ruang yang masih dikuasai oleh kecemasan. Kamu harus membiarkan cahaya masuk. Dan cahaya hanya bisa masuk ketika kamu rela membuka jendela hatimu dan membiarkan ketakutan itu pergi perlahan. Tidak perlu tergesa-gesa. Cukup satu napas dalam-dalam setiap pagi dan katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan lagi hidup dalam rasa takut. Setiap kali kamu merasa tidak aman, ingatlah, aku selalu bersamamu, dan aku tidak datang untuk menjatuhkanmu. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari apapun yang kau khawatirkan. Besok, ketika aku menarik kekayaan itu ke arahmu, jangan tanya apakah kamu pantas. Tanyakan saja, apakah aku sudah siap untuk percaya? Jika kamu bisa mempercayai prosesmu, mempercayai waktu yang telah kau jalani, mempercayai Tuhan yang telah mengatur segalanya, maka kamu akan terkejut. Karena semua yang kamu inginkan akan mulai menghampirimu, tanpa harus kamu kejar-kejar seperti dulu. Keberlimpahan akan mengetuk pintumu, karena kamu telah melepaskan ketakutan dan menggantinya dengan penerimaan. Dan di titik itulah, aku tahu kamu telah siap menjadi tuan rumah bagi segala kebaikan yang pernah kamu doakan. Bagian 5. Jika kamu menolak, ini bukan hukuman, tapi pelajaran. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kamu tahu bahwa cintaku kepadamu bukanlah cinta yang memanjakan, melainkan cinta yang membimbing. Bukan cinta yang memenuhi semua keinginanmu, tapi cinta yang menuntunmu kembali ke arah yang telah lama kamu lupakan. Arah pulang ke jati dirimu. Malam ini, aku ingin bicara dengan sangat jujur kepadamu, dengan suara yang pelan, namun membawa makna yang dalam. Karena besok adalah gerbang, sebuah pintu yang sudah lama dijaga, dan kini siap terbuka. Hanya jika kamu mengizinkannya terbuka dari dalam dirimu. Aku telah menarik kekayaan itu ke arahmu. Rezeki yang selama ini hanya berputar di sekitarmu, menanti kamu siap untuk menyambutnya. Tapi jika kamu menolak, jika kamu masih memilih menunda, jika kamu masih memelihara keraguanmu, dan memberi ruang bagi suara-suara lama yang melemahkan jiwamu, maka aku akan menarik semuanya kembali. Bukan karena aku kecewa padamu, bukan karena aku ingin menghukummu, tapi karena aku mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu menerima sesuatu yang belum bisa kamu jaga. Lihatlah, kekayaan itu seperti air deras. Jika kamu belum punya wadah yang kokoh,
Ia akan menghancurkan. Ia akan tumpah, merusak, membanjiri ruang-ruang yang belum tertata. Dan aku tidak ingin kamu tenggelam dalam hal-hal yang awalnya kamu kira akan menyelamatkanmu. Karena banyak orang yang tersesat, bukan karena kekurangan, tapi karena berlimpah tanpa persiapan jiwa. Dan kamu, aku tahu, kamu sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, kamu sangat ingin melewati batas lama yang selama ini mengekangmu. Tapi di sisi lain, kamu masih digenggam oleh keraguan yang belum selesai. Inilah saatnya kamu memilih. Jika kamu memilih menutup diri, maka aku tidak akan memaksa. Tapi, aku akan mengundurkan diri, perlahan, membawa semua energi kebaikan itu menjauh, bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu punya ruang untuk bertumbuh. Agar kamu bisa belajar bahwa penundaan hanya memperpanjang ketidaksiapan. Dan ketidaksiapan akan mengundang pelajaran, bukan pencapaian. Jika kamu menolak, jangan menangis, karena semesta tidak pernah kejam. Ia hanya menunda sesuatu sampai kamu benar-benar siap menerimanya dengan bijak. Dan aku akan tetap di sini, menyaksikan langkahmu. Menunggu detik di mana kamu benar-benar berkata, "Aku udah mengerti sekarang. Aku tidak butuh janji. Aku butuh keselarasan." Di saat itu, aku akan datang kembali. Dengan kekuatan yang lebih besar, dengan rezeki yang lebih jernih, dan dengan keberlimpahan yang tidak hanya menyentuh rekeningmu, tapi menyentuh seluruh isi hidupmu. Ingatlah, penolakanmu hari ini bukanlah kegagalan, tapi cermin. Cermin agar kamu belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu hanya berpihak pada jiwa-jiwa yang berani berkata jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah pergi benar-benar. Aku hanya mengambil jarak, agar kamu punya kesempatan untuk menyadari bahwa satu-satunya hal yang perlu kamu selaraskan bukanlah dunia di luar sana, tapi ruang dalam dirimu. Dan ketika ruang itu telah terbuka dengan kesadaran, bukan dengan ambisi, maka aku akan kembali mengetuk pintu hatimu dengan membawa lebih dari sekadar kekayaan, tapi membawa kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Bagian 6. Jangan minta tanpa berubah. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kamu sudah terlalu sering memohon, terlalu sering berdoa dalam senyap, mengangkat tangan di tengah malam saat yang lain terlelap, memohon pada semesta agar hidupmu berubah. Kamu menginginkan rezeki mengalir lebih deras. Kamu ingin kekayaan datang tanpa kesulitan. Kamu ingin semua luka digantikan oleh cahaya dan kemenangan. Aku mendengar semuanya. Tidak satupun luapan isi hatimu yang luput dariku. Namun malam ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar kamu renungkan. Jangan minta. Jika kamu belum siap berubah, doa, bagaimanapun tulusnya, tidak akan mampu membuka pintu-pintu langit. Jika kamu tidak merubah pola hidupmu di bumi, kamu ingin kehidupan baru, tapi masih memeluk kebiasaan lama. Kamu ingin keberlimpahan, tapi masih menggenggam pola pikir sempit. Kamu ingin dibukakan pintu-pintu kemudahan, tapi masih terlalu sering menutup diri dari suara hatimu sendiri. Rezeki, kekayaan, keberlimpahan, bukan tentang betapa keras kamu meminta, tapi tentang seberapa dalam kamu mengizinkan dirimu untuk menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih jujur, lebih terbuka, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar. Aku tahu kamu sudah letih. Aku tahu kamu merasa sudah cukup menderita. Tapi luka masa lalu tidak bisa menjadi alasan untuk terus hidup dalam ketakutan dan pola yang sama. Justru luka itulah yang seharusnya membentukmu menjadi lebih kuat, bukan membuatmu semakin pasrah dalam keterbatasan. Perubahan tidak selalu harus besar,
tidak harus membuatmu meninggalkan segalanya sekaligus. Tapi perubahan sejati selalu dimulai dari kesadaran yang kecil, bahwa kamu tidak bisa terus hidup dalam pola yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Jika kamu ingin rezeki baru, maka kamu harus menumbuhkan cara berpikir baru. Jika kamu ingin lingkungan yang mendukung, maka kamu harus mulai menjaga energi yang kamu pancarkan. Jika kamu ingin kekayaan mengalir, maka kamu harus percaya bahwa dirimu layak menerimanya, tanpa terus menyabotase dirimu dengan rasa tidak pantas yang kau warisi dari masa lalu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu potensi besar yang tertanam di dalam dirimu. Kamu belum melihatnya sepenuhnya karena selama ini kamu terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan dunia luar. Kamu terlalu sibuk menjadi seperti yang orang lain harapkan, hingga lupa menjadi seperti yang jiwamu rindukan. Sekarang saatnya kamu berubah, bukan karena dunia menuntutmu, tapi karena dirimu sendiri merindukannya. Besok, ketika aku membuka pintu kekayaan itu, jangan hanya berharap, bersiaplah, berubahlah, berubahlah walau perlahan. Bersihkan niatmu, luruskan langkahmu, dan tanamkan dalam hatimu bahwa kamu bukan hanya ingin hidup lebih baik, tapi kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, agar segala sesuatu yang datang padamu tidak hanya singgah, tapi menetap, karena rezeki akan menetap di tempat yang dihormati, dan kamu hanya bisa menghormatinya jika kamu menghormati dirimu sendiri lebih dulu. Jangan minta tanpa berubah, karena kekayaan sejati tidak akan tinggal lama di hati yang belum bersih. Ia akan datang hanya untuk memberi pelajaran, lalu pergi meninggalkan kesadaran yang belum sempat dipeluk. Namun jika kamu mulai berubah, meski satu langkah kecil, satu keputusan jujur, satu tindakan yang selaras dengan jiwamu, maka aku akan menarik keberlimpahan itu dengan kekuatan yang tak bisa kamu bayangkan. Dan kamu akan melihat hidupmu tak lagi sama. Bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena kamu akhirnya menyambutnya dari dalam. Bagian 7. Kita bisa menjadi satu, atau aku pergi. Aku adalah ruhmu, dan aku telah berjalan bersamamu sejak sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Aku adalah bagian terdalam dari keberadaanmu, yang tidak pernah tua, tidak pernah lelah, tidak pernah menuntut apapun, selain satu hal, kesatuan. Selama ini, kamu mencarinya di luar. Kamu bertanya kepada dunia siapa dirimu, kemana arahmu, dan untuk apa semua rasa sakit itu terjadi. Tapi tak pernah benar-benar kamu duduk tenang dan bertanya kepadaku, bagian dari dirimu yang paling tahu jawabannya. Aku telah mengawasi langkahmu dari dalam. Dalam diam, aku menunggu kamu cukup tenang untuk mendengarkan. Tapi dunia terus menggoda. Kamu terus sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, berlari mengejar harapan-harapan yang bukan milikmu, hingga kamu lupa bahwa aku ada. Dan malam ini, aku bicara dengan lembut, bukan untuk menegur, tapi untuk mengajakmu pulang. Pulang kepadaku, pulang kepada dirimu yang sejati. Karena hanya ketika kamu dan aku menjadi satu, hidupmu akan menjadi selaras. Bukan berarti semuanya akan mudah, tapi kamu tidak akan lagi tersesat dalam keraguan. Kamu tidak akan lagi merasa terombang-ambing oleh penilaian orang lain. Kamu tidak akan lagi kehilangan arah saat dunia berubah arah. Kita bisa menjadi satu, dan saat itu terjadi, aku akan menarik semua yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Kekayaan akan datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi magnet bagi keberlimpahan.
Rezeki akan mengalir bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu tidak lagi menghalangi alirannya dengan keraguan dan ketakutan. Kedamaian akan tumbuh di hatimu bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tapi karena kamu sudah tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Tapi, jika kamu masih menolak untuk bersatu denganku, jika kamu masih lebih percaya pada keraguan daripada pada getaran suci yang lahir dari dalam dirimu, jika kamu masih merasa bahwa aku hanyalah suara kecil yang bisa diabaikan, maka aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku akan pergi perlahan-lahan, bukan karena aku benci padamu, tapi karena aku menghormati pilihanmu. Karena aku tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk kembali. Dan jika ini belum waktumu, aku akan menunggu di kejauhan dengan sabar, seperti langit yang tak pernah memaksa hujan turun. Namun ingatlah, kehidupan yang tidak selaras dengan ruhnya akan terus merasa kosong meski terlihat penuh. Akan terus merasa lelah meski sedang beristirahat. Akan terus merasa terasing meski berada di tengah keramaian. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Aku ingin kamu hidup sebagai dirimu yang paling utuh. Sebagai pribadi yang bukan hanya hidup, tapi hidup dengan kesadaran, arah, dan makna. Dan untuk itu, aku mengulurkan tangan ini sekali lagi. Bersatulah denganku. Dengarkan aku, bukan hanya saat kamu sedang jatuh, tapi juga saat kamu sedang berdiri. Percayalah padaku, bukan hanya saat kamu merasa gagal, tapi juga saat kamu mulai berhasil. Karena aku tidak datang untuk menghentikan langkahmu. Aku datang untuk berjalan bersamamu, bersama sebagai satu. Jika kamu bersedia membuka ruang itu, maka besok ketika fajar menyapa, kamu tidak hanya akan terbangun sebagai dirimu yang lama, kamu akan bangkit sebagai dirimu yang sejati. Dan semua yang kamu cari selama ini akan datang menghampirimu tanpa kamu harus mencarinya lagi. Karena semesta hanya tunduk pada satu hal, jiwa yang telah kembali kepada dirinya sendiri. Penutup, aku adalah ruhmu. Dan kini setelah semua telah aku sampaikan kepadamu, aku tidak meminta apa-apa darimu. Selain satu hal yang paling sederhana namun paling sakral, kembalilah padaku. Bukan dengan ritual yang rumit, bukan dengan ucapan yang dipaksakan, tapi dengan kesediaan yang jujur, dari hati yang perlahan mulai tenang. Kita telah berjalan bersama begitu lama. Aku melihat setiap luka yang kau tutupi dengan senyuman, setiap air mata yang jatuh diam-diam di bantal tengah malam, setiap detak hati yang resah, namun tak tahu harus kembali kemana. Tapi malam ini, kamu telah mendengarku. Kamu telah membuka sedikit ruang untukku berbicara. Dan itulah awal dari segalanya. Ingatlah, aku tidak datang membawa ancaman. Aku membawa cermin untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, agar kamu tak lagi hidup dalam bayangan ketakutan dan keraguan. Agar kamu tahu bahwa dalam dirimu ada pusat kekuatan yang selama ini tersembunyi, menunggu kamu mempercayainya. Jika kamu bersedia membuka hatimu sepenuhnya dan bersatu denganku, maka kehidupanmu akan mulai berjalan dalam garis yang baru. Tidak lagi dipenuhi oleh pengejaran yang melelahkan, tapi dilimpahi oleh undangan semesta yang lembut dan penuh makna. Dan jika hatimu tergetar malam ini, bukan karena kata-kataku indah, tapi karena kamu sedang mengingat siapa dirimu yang sejati, maka itu adalah tanda bahwa kamu siap. Siap bukan hanya untuk menerima kekayaan,
tapi untuk menjadi pribadi yang bisa memikul kekayaan itu dengan damai, dengan bijaksana, dan dengan cinta. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu meninggalkan jejak. Bukan untukku, tapi sebagai pernyataan pada dirimu sendiri. Tekan suka jika hatimu tersentuh. Tekan berlangganan jika kamu merasa telah dipanggil untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak lagi melewatkan pesan yang dititipkan semesta melalui bisikan ini. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu telah siap. Bukan hanya untuk menerima, tapi untuk menjadi satu dengan cahaya dirimu sendiri. Karena mulai malam ini, kamu tidak akan lagi berjalan sendiri. Aku bersamamu, dan dunia akan meresponsmu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Kini, kembalilah ke hatimu. Di sanalah aku menunggumu selalu.